Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelimpahan berkah dan kesehatan dalam hidup. Hari ini tanggal 1 bulan Agustus ya. Kita akan kembali mengutak-atik, mengulak-ngulik ya resume fundamental saham untuk dua saham ya, DCII dan BBRI. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow-nya, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Pembahasan kita ini adalah untuk bahan pertimbangan tambahan, juga sebagai bahan edukasi, bukan untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan ya. Kemudian juga nanti pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita memang membahas berdasarkan data dari laporan keuangannya. Ada dua yang kita bahas hari ini tadi, yaitu DCII dan BBRI. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan juga saya sudah meletakkan playlist di deskripsi. Silahkan nanti klik di situ untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas. Yang pertama ini DCII atau DCI Indonesia. Ini emiten yang bergerak di bidang cloud ya, penyimpanan ataupun layanan-layanan yang hubungannya dengan jasa online ya, termasuk juga pengembangan perangkat lunak ya, portal bisnis online dan lain-lain. Baik, kita punya dua data di sini ya, ada triwulan 1 dan triwulan 2. Di triwulan 1 ini perusahaan untung 22%, 22,7 ya. Di triwulan 2 ini untungnya 23,32. Yang pertama kita cek dulu dari segi nilai perusahaannya. Ini ada peningkatan ya, dari nilai perusahaan dari 900-an rupiah menjadi 1000 ya. Ada peningkatan sekitar 20 rupiah. Kemudian dari segi keuntungan perusahaan juga terjadi peningkatan sekitar 15 rupiah ya, dari 224 ke 239. Dan harga juga terjadi peningkatan dari 35 ribuan menjadi 41 ribu ya. Itu dari segi value. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini aset lancar sedikit menurun, hutang juga turun, hutang berbunga ya, hutang kepada vendor ini tetap ya. Baik, kita lihat datanya ya. Yang pertama bahwa tadi kan dari segi keuntungan perusahaan ya, ini 20%, sehingga kalau menurut saya pribadi tentu saja dengan keuntungan yang besar ini ya, investor pasti menghargainya lebih besar ya. Yang pertama bahwa dari segi book value yang 1000 ya, dengan harga 41.000, berarti di sini perbandingannya ini sudah 40 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Ini sudah sangat tinggi ya. Jadi sangat tingginya bukan karena perusahaannya rugi, tapi memang dihargai tinggi, memang sesuai dengan keuntungannya. Yang kedua dari segi maksimal beli juga ya, hanya di 2000-an, tetapi sekarang sudah 41.000, berarti 16 kali lebih mahal ya. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwa harga yang tinggi karena ada ekspektasi yang besar dari investor. Namun ada satu yang agak sedikit anomali di sini ya, bahwa perusahaan tidak membagikan dividen. Mungkin juga di sini perusahaan ya, karena menganggap bahwa mungkin ya tanpa dividen karena harganya sudah naik, jadi capital gain-nya yang tinggi. Tapi kita belum tahu juga apakah investor bisa masuk di sini ya, karena jumlah investor retailnya kan hanya sedikit, 18%. Jadi saya mungkin berasumsi bahwa harga yang tinggi di sini ya tadi karena ekspektasi ini lebih kepada si pemiliknya mungkin ya, yang mengekspektasi tinggi sehingga harganya naik ya. Dan karena pemilik modal investor yang non warkatnya sedikit, jadi harganya
bisa naik agak lebih cepat. Kemudian dari segi free cash flow ya, kita bandingkan dengan di triwulan sebelumnya. Ini dari segi free cash flow-nya ya, di triwulan yang lalu sama saja tetap ya 372 rupiah. 372 miliar. Tetapi dari segi TTM-nya ini semula 156 rupiah, sekarang jadi 4 ribuan ya. Ini mungkin 400 ya, saya lupa, mungkin coba saya cek dulu ya. Sorry, ada update data. Sekarang ini 326 miliar, berarti free cash flow-nya ada penurunan ya, dari 372 miliar menjadi 326. Juga terjadi penurunan juga ya free cash flow di TTM, yaitu 137 rupiah per lembar, sama dengan 13%, tetapi masih dalam kategori besar, kategori tinggi ya. Free cash flow-nya aman. Untuk ketahanan perusahaan berikutnya ya, dari segi current ratio, aset lancarnya terjadi penurunan sedikit tetapi masih kategori aman. Hutangnya ini berkurang 6% ya, hutang berbunganya ini berkurang 6%, hutang tak berbunganya tetap. Berarti di sini kita kategorikan bahwa ketahanan perusahaan oke. Ya, dari segi ketahanan perusahaan oke. Perusahaan untung besar ya, pertama perusahaan untung besar, yang kedua tapi belum membagikan dividen. Dari segi ketahanan perusahaan oke. Terakhir kita melihat dari segi kepemilikan bahwa hanya 29,67% yang dikasih untuk bisa diperjualbelikan di bursa efek ya, dan terjadi penurunannya ya di kepemilikan non warkat yang bisa bertrading itu turun ya, dari 19 dari ke 18,6. Satu hal yang catatan kita bahwa dari 29,6% ini ya, yang bisa bertrade, yang ada di bursa ya, ternyata itu 15% ya, 15,33 itu asing ya, 14-nya itu lokal. Berarti di sini asing termasuk berpengaruh ya, pergerakan asing berpengaruh untuk perusahaan ini, karena 50%-nya ya, dari 29% ini 50%-nya lebih dari 50%-nya ini asing. Berarti pergerakan asing di sini juga ada pengaruhnya ya. Baik, dari semua data ini, dari semua data yang kita dapatkan ini sebenarnya perusahaannya bagus ya, tidak ada masalah, ketahanan dan pengendalian oke. Hanya mungkin di sini tinggal lagi ya dua saja berarti ya yang menjadi concern kita, harganya yang sudah tinggi tadi ya, dan dividen. Dua ini saja yang concern kita ya. Artinya harganya memang sudah ketinggian, perlu turun. Nah setelah itu baru nanti dividennya yang kita tunggu ada ya. Jadi yang pertama tentu saja dividen itu terakhir ya. Yang pertama tentu saja bahwa harganya harus turun lebih dulu ya, menuju equilibriumnya. Baik, kita lanjut ke saham yang kedua. Sekali lagi, jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang kedua kita akan membahas ini saham yang paling banyak diperbincangkan ya, yaitu BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ya sudah jelas ya, ini perusahaannya bergerak di bidang finansial, keuangan ya, dan paling banyak cabang di seluruh Indonesia. Kita juga mempunyai dua data di sini ya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Keuntungan perusahaan ini dari triwulan 1 20,6%, sama ya 20,6%. Berarti perkembangan perusahaannya tetap di sini ya. Yang pertama kita akan cek dulu dari segi nilai bukunya, tidak ada perubahan. EPS pun
sedikit saja, anggap saja tidak ada perubahan, hanya Rp1. Namun harganya terjadi sedikit penurunan ya dari triwulan 1. Selanjutnya hutang ini aman ya. Tinggal kita bahas secara satu persatu. Yang pertama dari segi value ya. Perusahaan ini sudah dihargai di atas dari nilai bukunya ya. Nilai bukunya 1.900, sementara harga sekarang 4.000-an. Ya jelas pasti karena harganya sudah di atas karena ekspektasi yang besar dari investor karena untungnya 20% ya. Yang kedua dari segi maksimal beli ya. Maksimal beli ini di 3.900. Berarti ada kelebihannya, artinya seharga sekarang ini 19% lebih mahal daripada maksimal beli kita. Jadi simpulannya valuasinya mahal karena perusahaannya memang untung besar dan bagus ya. Di berikutnya kita membahas dari segi dividen. Tahun 2022 ini 80% ya. 2023 juga 80% dan ini 6,75% dividennya. Ini termasuk besar, keduanya termasuk besar ya. Jadi dividennya memenuhi kriteria 6,72. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30% misalnya ya, kalau kita setarakan 30%, tentu saja ini di bawah ya, kecil ya. Sebenarnya kalau disetarakan dengan 30%. Tapi karena pembagiannya 80%, ini 6,7. Jadi seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya saham seperti ini sebaiknya ya menurut saya kita beli sekali saja di bawah ya, menurut saya pribadi ya. Tetapi karena harganya, evaluasinya mahal, tentu saja belum saatnya masuk ya. Baik, kita lanjut dari segi ketahanan. Free cash flow-nya ini ada sedikit penurunan ya, semula 6 triliun sekarang 2 triliun. Dari di setahun terakhir, triwulan sebelumnya itu Rp407 per lembar, sekarang 139. Dulu 21,6, sekarang 7. Jadi di sini ada penurunan free cash flow ya. Ada penurunan free cash flow dari 21% jadi 7, jadi sekitar 13%-an turunnya. Jadi ketersediaan dananya turun ya. Tetapi masih dalam kriteria aman ya. Lanjut dari segi aset lancar tidak kita hitung karena ini bank, hutang berbunganya 2% ya, oke. Dana pihak ketiga ini ada sedikit turun dari 577% jadi 545, juga aman ya. Jadi dari segi ketahanan ini klop oke saja. Terakhir karena ini adalah BUMN ya, dan yang tentu saja pengendalinya harus lebih dari 50% ya. Ada 46 berarti 53 ya. Sekitar 53% ini punya pemerintah, jadi tidak ditradingkan. Karena ini di bawah 50% yang ada di bursa efek, meskipun itu 46%, jadi tidak masalah ya. Tidak masalah meskipun itu kepemilikan non warkatnya 46%. Dari 46% ini ya, ternyata 34%-nya itu dikuasai oleh asing. Jadi di BRI ini ya, di BRI ini 34%-nya dari 46% itu asing. Coba kita hitung dulu ya, kita hitung 34 dibagi 46 gitu saja ya. Jadi sekitar 73%-nya yang bisa ditradingkan di bursa itu, 73% ini digerakkan oleh asing. Jadi perusahaan ini ya seperti yang banyak dibicarakan itu bahwa sangat dipengaruhi oleh pergerakan asing ya. Baik, dari sini kita membuat sebuah simpulan dulu ya.
Pertama, perusahaannya untung tadi, banyak yang masuk di harga-harga kapanpun untuk saham ini ya, karena mereka menganggap bahwa perusahaan ini selalu tumbuh berkembang. Tetapi bagi saya pribadi, bahwa untuk masuk di perusahaan ini belum bisa karena valuasinya yang tinggi. Sekarang kan akhirnya banyak yang bertanya, kalau begitu kita tidak akan pernah masuk di saham di BRI. Kalau kita berpatokan pada prinsip, ya tentu saja kita tidak masuk, kita akan menunggu sesuai kriteria. Karena saham-saham itu pasti ada satu titik nanti memang dia turun ke titik nadirnya, ya itu yang kita tunggu. Bisa saja sekarang, 5 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Tetapi saham-saham yang lain juga masih banyak ya. Ini kalau menurut pemikiran kita pribadi ya. Tapi bagi yang mereka istilahnya itu growth investing, tentu saja tetap yang growth investing ya bisa saja masuk di sini. Tapi bagi kita yang menunggu kriteria yang tepat, tentu saja belum bisa ya. Demikian pembahasan kita untuk saham ini ya, DCII dan BBRI. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.